Di awal tahun 2020, terjadi momentum yang begitu menghebohkan seluruh dunia, termasuk Indonesia. Momentum ini memberikan kekhawatiran yang mendalam, dikarenakan pengaruh yang terjadi begitu berdampak luas kepada seluruh bidang kehidupan, salah satunya pada aktivitas ranah hukum kekayaan intelektual. Almira Balkis sebagai seorang konsultan kekayaan intelektual di salah satu firma hukum ternama di Jakarta, dengan ditunjukkannya kartu identitas atas profesinya tersebut. Pada pertengahan bulan Juni, datanglah seorang klien bernama Meliniarini Dibura. Sang klien meminta bantuan Almira Balkis untuk membantu persoalan kekayaan intelektual yang sedang dihadapinya, yaitu permohonan pendaftaran merek bagi usahanya. Halo, selamat pagi Bu Melin. Perkenalkan, saya Almira Balkis sebagai konsultan kekayaan intelektual. Adakah bisa saya bantu? Selamat pagi Bu Balkis. Maksud kedatangan saya ke firma hukum ini untuk menyelesaikan persoalan pendaftaran merek atas usaha saya. Yang saya daftarkan yaitu logo dan nama perusahaan saya yang bernama Golex untuk sebuah usaha di bidang tekstil. Baik Bu Melin, bisa tolong ceritakan asal mula dari logo serta nama tersebut? Baik, saya membangun usaha ini ketika diperlakukannya WFH oleh pemerintah. Sehingga adanya WFH ini tersebut mendorong saya untuk berkreasi dan membuka usaha kecil di bidang tekstil sebagai sumber pemasukan selama pandemi ini. Hingga saya berniatan untuk membangun usaha tersebut dan mengajukan permohonan pendaftaran merek atas logo dan nama tersebut yaitu Golex. Tetapi saya membutuhkan saudara untuk memberikan masukan serta membantu saya dalam menyelesaikan pendaftaran merek tersebut. Baik Bu Melin, sebelum kita melangkah lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan ketentuan hukum secara garis besar dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 atau 3 dimensi, suara hologram atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Nah, dalam merek tersebut terdapat nih namanya hak atas merek adalah hak eksklusif Bu Melin yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya Bu Melin. Nah, sesuai dengan permintaan Bu Melin, jika ingin mendaftarkan pendaftaran merek tersebut, maka harus mengajukan permohonan. Nah, permohonan adalah permintaan pendaftaran merek atau pendaftaran indikasi geografis yang diajukan kepada Menteri Bu Melin. Kemudian, hal tersebut diatur lebih jelasnya pada pasal 20 mengenai merek yang tidak dapat didaftar jika 1. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kedua, sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebutkan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Ketiga, memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan atau jasa yang sejenis melin. Kemudian, merek yang tidak dapat didaftarkan jika memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas manfaat atau khasiat dari barang dan atau jasa yang diproduksi tersebut. Nah, kemudian tidak memiliki daya pembeda dan atau merupakan nama umum dan atau lambang milik umum. Selanjutnya Bu Melin,
Diatur pula dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual pada pasal 3 yang mengenai hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Oleh karena itu, agar Bu Melin bisa memanfaatkan hak Bu Melin atas merek tersebut, maka Bu Melin harus mendaftarkan merek yang ingin diajukan tersebut. Selanjutnya, pada pasal 4, memberikan nih pilihan secara elektronik atau non-elektronik Bu Melin untuk pengajuan permohonan pendaftaran merek. Dan kemudian lanjut pula pada pasal 4 ayat 2, permohonan yang diajukan harus mencantumkan beberapa poin Bu Melin, diantaranya tanggal, bulan, dan tahun permohonan. Kemudian nama lengkap warga negara dan alamat pemohon. Kemudian nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa. Keempat, warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna. Kelima, nama, negara, dan tanggal permintaan merek yang sama kali dalam file permohonan diajukan dengan hak prioritas dan kelas barang dan atau jasa serta uraian jenis barang dan atau jasa Bu Melin. Nah, sebelumnya nih Bu Melin, izinkan saya bertanya, apakah saudara berniat menunjuk saya sebagai kuasa hukum saudara? Dikarenakan sebagaimana yang tertuang pada pasal 3. Pasal 4 ayat 3 berbunyi, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya. Bagaimana Bu Melin? Iya Bu Belkis, saya meminta untuk Anda menyelesaikan segala persoalan dan segala merek yang saya ajukan ini. Baik Bu Melin, terima kasih atas kepercayaan Ibu pada firma hukum kami. Selanjutnya akan saya kirimkan surat kuasa guna menindaklanjuti langkah berikutnya. Dimohonkan agar Bu Melin mengirimkan ke saya terkait data diri sebagaimana yang disyaratkan pada pasal 4 ayat 2 tentang hal-hal yang harus dicantumkan pada permohonan. Kedua, mohon untuk mengirimkan salinan dari surat kuasa yang telah Ibu Melin tanda tangani. Ketiga, kami akan membuat surat pernyataan kepemilikan merek yang dimohonkan pendaftarannya. Silahkan diperiksa kembali sebelum kami melangkah ke tahap selanjutnya, Bu Melin. Konsultan Almira Balkis mengalihkan kuasanya kepada konsultan Aldi Dwi Setiawan untuk menindaklanjuti proses pendaftaran merek Golex yang tertuang pada surat kuasa tertanggal 1 Juli 2020. Selamat pagi Bu Melin, saya Aldi Dwi Setiawan. Saya ditunjuk oleh Bu Almira Balkis untuk melanjutkan proses permohonan pendaftaran merek Golex yang telah diajukan pada 20 Juli 2020. Sebelumnya telah saya kirimkan melalui email surat kuasa antara saya dengan Bu Almira Balkis dalam menangani persoalan ini. Baik Pak Aldi, saya sudah mengecek email saya, lalu bagaimana selanjutnya ya Pak? Baik Bu Melin, berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pendaftaran merek, terdapat persyaratan yang masih belum terpenuhi, yakni formulir permohonan yang belum lengkap datanya. Oleh karenanya, berdasarkan pasal 13 ayat 1, untuk dikeluarkannya tanggal penerimaan, maka permohonan harus telah memenuhi persyaratan minimum. Dalam ayat 2, persyaratan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas yang pertama, formulir permohonan yang telah diisi lengkap, yang kedua, label merek, dan yang terakhir adalah bukti pembayaran biaya. Sehingga kami perlu meminta Bu Melin melengkapi kekurangan pada formulir permohonan ini, dan telah saya kirimkan melalui email. Konsultan KI Aldi meminta sang klien yaitu Ibu Meli untuk melengkapi berkas. Berdasarkan pasal 11 ayat 2, kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 2 bulan, terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan untuk memenuhi kelengkapan persyaratan. Selamat sore Bu Melin. Izinkan saya menginfokan bahwasanya pada 5 Juli 2020, Menteri telah mengumumkan permohonan dalam berita resmi merek melalui situs resmi Direktorat Kekayaan Intelektual sejak diberikannya tanggal penerimaan tanggal 30 Juli 2020.
Pengumuman tersebut akan berlangsung selama 2 bulan. Baik Pak Ali, terima kasih. Selanjutnya bagaimana ya Pak? Pada jangka waktu pengumuman tersebut, kita akan menunggu hasil keputusan final ya Bu Melin, guna melihat apakah ada pihak yang mengajukan keberatan atau sanggahan. Pihak lain yang merasa keberatan atas ingin mengajukan sanggahan maka pasal 16 ayat 1 dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada menteri atas permohonan yang bersangkutan dengan dikenai biaya. Ayat 2, keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diajukan jika terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftarannya adalah merek yang berdasarkan undang-undang ini tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Ayat 3, dalam hal ini terdapat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Salinan surat yang berisi keberatan tersebut dikirim kepada pemohon atau kuasanya. Kemudian, muncullah pihak bernama Syahid Nagajiwa yang merasa keberatan dengan pendaftaran merek dengan logo dan nama Golex yang telah diajukan oleh Melinia Dibura. Perkenalkan, nama saya Syahid Nagajiwa, selaku pemilik merek atas nama Golex yang telah mendaftarkan serta diterbitkan sertifikat merek tertanggal 2 Januari tahun 2016. Walaupun perusahaan saya Golex bergerak dalam bidang jasa, namun saya merasa keberatan dengan diajukan merek atas nama Golex, G-O-L-E-X, dengan menggunakan huruf X dikarenakan pelafalan vokal pada huruf Lex, L-E-K-S, dan X begitu mirip hingga seringkali orang menggunakan lafal mengucapkan yang sama pada huruf L, X, Lex, dan X. Hal ini dapat berujung pada salah penafsiran konsumen dalam melihat, menggunakan, serta menilai usaha saya ke depannya. Oleh karenanya, saya meminta agar permohonan pendaftaran atas logo dari nama Golex, G-O-L-E-X, ditolak sebagaimana yang tertuang dalam pasal 21. Ayat 1, permohonan ditolak jika merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan poin A, merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Poin B, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Poin C, merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu atau indikasi geografis terdaftar. Dan ayat 2, permohonan ditolak jika merek tersebut, poin A, merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama yang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. Poin B, merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Atau poin C, merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap stempel resmi yang digunakan oleh negara atau
lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Setelah masuknya surat permohonan tertulis tersebut, tenaga ahli memeriksa merek akan memeriksa secara substansi sebagaimana dalam pasal 23 ayat 1. Pemeriksaan substantif merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Ayat 2, sebagaimana keberatan dan atau sanggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 17 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3. Dalam hal ini tidak terdapat keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal berakhirnya pengumuman. Dilakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan. Dan pada akhirnya, pemeriksaan memutuskan permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Dan pada akhirnya pemeriksaan memutuskan permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya, Almira dan Aldi dengan menyebutkan alasannya, sebagaimana tertuang dalam pasal 24. Ayat 2, dalam hal pemeriksa memutuskan permohonan tidak dapat didaftarkan atau ditolak. Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Ayat 3, dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon Ibu Meli atau kuasanya Almira dan Aldi dapat menyampaikan tanggapannya secara tertulis dengan menyebutkan alasannya. Namun setelah Almira dan Aldi sebagai konsultan KI, pemohon Ibu Meli menyampaikan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Akan tetapi, pemeriksa memutuskan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, dan Menteri menolak permohonan tersebut. Penolakan sebagaimana diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasan. Dan terakhir, dalam hal keberatan yang telah diajukan oleh Syahid Nagajiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. Menteri menyampaikan tembusan surat pemberitahuan pendaftaran atau penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan.